Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Kami masih bicara mengenai kebijakan PSE ini adalah bentuk kedaulatan digital atau mengganggu privasi. Saya mau minta Bang Enda menjelaskan dari tadi nih mungkin para pengguna media sosial nyari-nyari ini yang dimaksud dengan data pribadi yang dikhawatirkan Mas Charlie dan coba dijelaskan oleh Pak Dirjen ini apa Bang Enda? Saya mungkin bukan menjelaskan ya, tapi mungkin ikut sharing aja gitu ya. Ya. Kembali, kalau saya mungkin sebelum ke data pribadi, saya menanggapi Pak Semi dulu yang soal undang-undang yang dimandatkan lewat undang-undang ITE itu. Ya. Saya sih sangat sepakat dengan, walaupun mungkin masih ada yang problematik ya di undang-undang ITE, tapi bahwa misalnya punya hak untuk memblokir atau memutus akses terhadap isu yang sifatnya meresahkan masyarakat ya, kalau masalah tadi ketertiban umum betul. Nah, melanggar perundang-undangan. Nah, sekarang saya kembali, yang sekarang diblokir itu yang mana yang melanggar hukum, ya, yang mana yang meresahkan masyarakat, yang mana yang melanggar perundangan gitu. Jadi kalau kita bicara tadi kemarin PayPal diblokir, lalu kemudian Yahoo diblokir. Yang mana yang di situ yang meresahkan masyarakat, yang mana yang mengganggu gitu ya, mengganggu ketertiban umum, yang mana yang melanggar perundangan. Oke. Karena kan mandat diuraikan satu betul, enggak, karena mandat undang-undangnya kan seperti itu, gitu ya. Bukan kemudian tidak daftar lalu diblokir, itu saya rasa nggak ada, gitu ya. Kecuali di peraturan Permenkominfo-nya sendiri ya. Tapi kalau mengikuti undang-undang itu, saya setuju banget bahwa digital, sosial media, internet ini punya dampak yang luas sehingga penanganannya harus cepat. Negara harus hadir bahwa kemudian ada potensi kemungkinan korban jiwa, korban harta dan lain sebagainya. Sehingga memang harus punya tindakan dan action yang cukup keras gitu. Tapi balik lagi nih soal ini kan kita bicara soal pendataan ya, bahkan bukan izin. Pendataan sistem elektronik, melakukan registrasinya pun saya coba gampang, tidak harus banyak, tidak ada verifikasi juga karena nanti verifikasi berikutnya gitu ya Pak ya. Post audit kita. Betul. Jadi daftar dulu ya. Betul. Sehingga buat saya nggak masuk di saya bahwa kemudian bahwa tidak mendaftar pun tidak ada kesalahannya, belum ada kelihatan konten yang melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, tapi harus sudah diblokir dulu gitu. Itu yang buat saya jadi isu. Okay. Nah, kalau soal data privasi sih yang banyak mengumpulkan data privasi itu kan sebenarnya dalam dan luar negeri ya, e-commerce mengumpulkan data, luar juga search, apalagi Google, lokasi kita aja sekarang kita ada di mana, ya? Dengan senang hati kita berikan, bahkan dengan konsen kita berikan. Nah sekarang kan yang menjadi pertanyaan adalah jaminannya apa bahwa mereka tuh menjaganya dengan baik. Itu yang kemudian saya tahu juga sudah bertahun-tahun ya Pak, RUU PDP diperjuangkan, belum selesai juga. Jadi ini PR besar menurut saya gitu. Kalau ke depan kita mau tambah maju lagi, kedaulatan digital mau lebih maju lagi, mau nggak mau memang PR besar ini bukan hanya tugas pemerintah tapi tugas DPR juga harus segera diselesaikan supaya kita nggak repot lagi nih ke belakang-belakangnya gitu kan. Tugas-tugas yang lain kalau mau diturunkan lewat peraturan pemerintah, peraturan menteri, itu semua sudah jelas ada undang-undang yang melindungi dan sudah rakyat sudah bilang oke, sip gitu. Setidaknya secara prosedural ya karena melalui DPR. Saya ke Pak Ridi, Pak Dirjen sudah angkat tangan, tapi saya ke Pak Ridi dulu. Pak Ridi, saya mau minta tanggapan Anda nih soal blokir. Kalau Bang Enda bilang blokir itu harusnya ada jalan lain. Nah, Pak Ridi, saya mau pertajam soal itu. Menurut Anda kira-kira kalau Anda adalah pemerintah saat ini, kalau Anda adalah Pak Semi, apa yang mau Anda lakukan kalau memang diminta untuk cari jalan tengah? Apa yang kita lakukan sementara ini adalah belajar. Belajar dari negara lain melakukan hal yang sama. Kalau di negara lain sebagai bagaimana? Contoh misalnya kita lihat GDPR. Apa yang dilakukan GDPR pada saat itu? Pada saat mereka melakukan sosialisasi undang-undangnya. Ya. Pertama mereka sudah memiliki instrumen yang penuh dulu. Artinya undang-undangnya sudah sangat jelas dulu. Sehingga perusahaan-perusahaan besar seperti PayPal, Microsoft dan sebagainya mereka mengkaji dan mereka melihat, oh ini kita takut nih. Kita takut dan kita akan mulai melakukan pendataan sampai seterusnya. Jadi isunya sebenarnya di sini adalah undang-undangnya kita benahi ya. Kita benahi supaya tidak ada perbedaan persepsi. Mungkin kalau perlu ada dokumen yang mendukung penjelasan itu yang diterbitkan. Karena kekhawatiran kita bukan karena undang-undang yang hadir, enggak, itu mutlak ada, undang-undangnya mutlak ada. Oke, undang-undang yang Anda maksud perlindungan data pribadi ya, Pak Ridi ya? Oke. Gimana? Oke, undang-undang yang Anda maksud tadi perlindungan data pribadi ya, Pak Ridi ya?
Iya, iya betul. Ya, perundangan data pribadi dan juga PSE yang sudah kita miliki itu memang mutlak ada. Hanya saja ini harus didetailkan supaya tidak menimbulkan kerancuan dan ini harus dipublikasikan segera Oke, Pak supaya Ridi, tidak ada sekarang konteksnya Pak Ridi, penerjemahan mohon maaf saya pasal-pasal potong. yang berbeda-beda Pak Ridi, gitu. sekarang konteksnya adalah Kominfo sudah mengambil tindakan, ini kalau diharapkan sebenarnya sudah ada PDP nih, ini tapi kan bergulirnya di legislatif, ini lagi kita bicara soal eksekutif. Eksekutif sudah bertindak, sudah mengeksekusi nih atas nama kedaulatan, menjaga kedaulatan digital. Menurut Anda itu adalah langkah yang tepat saat ini, memang harus dilakukan karena kondisi menuntut demikian atau seperti apa? Ya, kita kembali lagi ke statement bahwa apakah ini meresahkan, apakah ini mengganggu, apakah ini membuat berbagai macam hal yang mengganggu masyarakat seperti itu ya. Kalau kita melihat misalnya kita bicara perjudian misalnya. Ya. Kominfo langsung memblokir. Dan itu karena memang mengganggu. Sekarang kalau kita bicara PayPal, kita bicara misalnya platform video game, kita harus mengkaji lebih dalam sebelum memblokir. Sebenarnya itu kata kuncinya. Oke, poinnya sama berarti dengan Bang Enda. Berarti saya minta Pak Semi nih untuk bisa menjawab. Kira-kira kalau diminta menjelaskan dan menjabarkan satu persatu, kalau PayPal itu pelanggarannya yang mana nih ya? Tidak berdaftar atau apa tadi Bang Enda? Dua tadi Pak Dirjen melanggar ketertiban umum dan melanggar perundang-undangan. Oke, mungkin Pak Semi bisa jadi jelaskan. Pertama, kita harus sama sepakat dulu nih, apa sih ruang digital itu? Apa ruang digital itu? Jangan-jangan pemahaman kami hanya media sosial. Makanya dia, ruang digital adalah extended reality, menjadi bagian daripada kehidupan manusia modern. Sah nggak yang kita lakukan di ruang digital? Berimplikasi yang hukum mana nggak? nih? Yang mana? Apapun yang kita lakukan di ruang digital, ada implikasi hukumnya nggak? Ada. Artinya sah. Kalau nggak, kita nggak bisa belanja online, kita nggak bisa transaksi online. Nah, sekarang saya tanya, di ruang fisik, kita melanggar apa yang dilakukan oleh polisi? Segel. Ya, itu tadi ada kafe itu kemarin tuh, apa yang dilakukan? Sekarang saya tanya, di ruang digital bagaimana? Apalagi itu negara lain. How we gonna do it? Itu bukan ada di Indonesia, kalau di Indonesia saya cari orangnya. Itu ada negara lain, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada teknologi, ada yang bisa melakukan, monggo kita bicarakan. Ini sudah masuk wilayahnya negara orang lain, tapi dia beraktivitas di ruang cyber kita. Bisa nggak saya datang ke Amerika langsung, kamu melanggar ini. Lu siapa lu? Ini negara Amerika punya undang-undang sendiri. Jadi langkah blokir adalah? Apa? Kalau ada langkahnya pasti kita ambil. Ini kan kita, lu nggak mau sorry ya, nggak apa-apa. Lu nggak mau ke rumah gua, nggak apa-apa. Lu nggak mau lepas sepatu, nggak apa-apa. Jangan masuk rumah gua. Itu aja sih, as simple as itu that. analogi sederhananya. Kalau mau, ya sederhananya. Kalau mau ya silakan lepas sepatu. Ayo, Ya, silakan ikuti langgar. aturan dalam negeri Aturannya kita. kamu boleh duduk sini. Kamu mau makan pun saya kasih. Ya kan? Kan mereka cari makan. Coba kita ke sana. Kalau ada dia bilang, wah mereka tidak tahu. Emangnya saya bisa nggak ke Amerika atau kemanapun? Oh maaf saya nggak bisa dihukum, saya nggak tahu aturannya. Ini logika yang bagaimana? Itu logika inlander, mohon maaf saya. Apalagi Anda tadi menjelaskan Pak Sembi sudah melakukan korespondensi sebenarnya bahkan proaktif ya, mencari menghubungi aplikasi maupun situs-situs yang dianggap bermasalah. Belum daftar maksudnya. Ya sudah kita korespondensi, kita kasih waktu. Angka-langkah apa lagi yang diharapkan? Kalau fisik kita bisa kunjungi orang itu. Ini di negara lain yang jurisdiksinya beda. Nah undang-undang ITE, nah ini menariknya. Undang-undang ITE itu ekstrateritorial. Selama-lamanya kita adalah membatasi. Selama-lamanya kita. Karena kita nggak mungkin datang, polisi kita datang ke Amerika untuk negara lain ya. atau gitu. Ini nggak mungkin. Selama-lamanya kita membatasi. Maaf pintu kaya saya tutup. Buat Anda, karena Anda tidak patuhin perundang-undangan Indonesia. Sopan lagi nih. Nggak ngomel-ngomelin, begitu bilang, oh maaf saya ini kita buka. Cuman mengikuti analogi segel itu Pak Semi, sebenarnya yang dipertanyakan adalah siapa dan sudah dibuktikan belum dia sudah bersalah sehingga boleh disegel. Gitu kan yang membuktikan bersalah siapa? Ya itu, jadi gini, kan kalau misalnya dia melakukan penjualan yang ilegal, ya, jual narkoba gitu ya, atau jual bansos yang disembunyikan gitu ya, dinyatakan bersalah, disegel, kan dinyatakan bersalah oleh pengadilan ya, gitu kan. Nah sekarang kan pertanyaannya adalah siapa yang berhak melakukan bukan melakukan penyegelan, yang berhak mengatakan bahwa ini salah dan ini disegel, itu permasalahannya kalau menurut saya. Tadi kan sudah saya jelaskan. Melanggar perundang-undangan. Ada undang-undang perbankan, ada undang-undang perdagangan, undang-undang loh ini. Betul. Ada undang-undang. Coba aja cek di undang-undang.
Anda berdagang perlu izin nggak di Indonesia? Oke, Iya, perlu. orang Indonesia nih. Anda buka bank boleh nggak buka bank? Ditangkap dengan polisi. Melanggar perundang-undangan. Kami tidak anti asing, sekali lagi kami tidak anti, malah kita membuka diri. Oke, berarti bisa Nah, dijelaskan setuju bahwa misalnya kalau mengikuti undang-undang perbankan, maka PayPal saya dicek aja Oke, dia sesuai benar nggak diperintahkan Tutup. oleh OJK misalnya Betul, ya? oleh Oke. OJK yang berhak mengatakan ini salah, gitu misalnya ya. Ada suratnya Oke. kalau khusus ya. Nah, betul, OJK is oke. Ada Pak Oh, Semi? ada dong, masa kita nggak Nah, taat kalau hukum? itu saya udah nggak oke. Kalau otoritas- perdagangan kan Ini- tidak jelas itu. Terus yang itu kami berkoordinasi dengan BI. Nggak ada dong mereka. Itu Iya. kan payment. Tuh. Kalau itu oke. Kan seolah-olah kita tidak berpikir Kalau- itu yang nggak mungkin Game, ya. misalnya. Nah, lalu kemudian perdagangan, Amazon misalnya. Kalau memang ada perundangan yang mengatakan bahwa semua yang bertransaksi dan berdagang dengan warga Indonesia harus melakukan pendaftaran atau harus izin atau bahkan harus mendirikan perusahaan di sini dan undang-undangnya ada, fine. Dan kalau tidak melakukan maka kemudian Anda harus diblokir dari sini. Fine juga menurut saya gitu. Cuman kan ini ada jutaan penyedia sistem elektronik yang lain ya. Steam, Games, Microsoft, Yahoo. Nah, ini mau ngikut ke undang-undang yang mana nih gitu. Kalau memang ada undang-undangnya fine kalau buat saya. Oke, Tapi mau kalau ikut nggak undang-undang ada, yang mana nih, maka Pak kemudian- Ada undang-undang tergantung dari kan ada 6 sektor yang kita atur. Kita juga kalau dia website biasa ya kita nggak atur. Kalau Yahoo itu gara-gara apa Pak? Search Pak Semi? engine dia. Search engine. Search engine itu bisnisnya gede itu. Kan tadi kan kita ingin menata. Itu kementerian mana atau undang-undang Nah, mana? itu. Kominfo. Kominfo ya. Karena kan IT dia maksudnya. Oke. Ya, gini loh, kita ini ingin menata ruang digital kita. Yang kita juga sedang membangun ekonomi digital. Tadi kan Pak Presiden juga Ya. ngomong. Ekosistem digital. Ekosistem digital, ekonomi digital. Lah, kita mau atur untuk lebih maju dan untuk kemaslahatan masyarakat. Kalau kita melanggar, Halo. tunjukin yang Pak mana Semi. kita langgar. Oke. Tapi kita kok konstruktif, ayo kita jadi kita ini bangsa besar, nggak usah takut. Oke, kita dapat pesannya. Tujuan kalau kita dengarkan narasi Pak Semi sebenarnya tujuannya adalah baik begitu ya di dalam melaksanakan perintah dari undang-undang. Tapi di satu sisi Pak Semi ada dampak yang dirasakan sama masyarakat sederhananya dan kemudian mengadu secara langsung ke LBH maupun ke AJI dan atau setidaknya curhat di media sosial Ya. masing-masing. Mungkin ini Pak Semi yang kita minta nih bicara ke semua orang yang lagi galau nih kira-kira setelah ini saya mau bisa pakai PayPal atau enggak, termasuk teman-teman wartawan nih Ya. bisa nerima gaji nggak ya dari media tempat dia bekerja di luar negeri. Sesaat lagi kami bahas di Forum Christian.